Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miss Lida. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi asam dan basa. Ini adalah part pertama dari materi asam dan basa yang akan saya jelaskan. Baiklah, kita mulai saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita, apabila kita mendengar kata asam ataupun basa, yang terlintas di pikiran kita adalah sesuatu zat yang masam. Salah satunya itu adalah lemon. Sedangkan basa adalah sesuatu zat yang pahit, yaitu contohnya adalah obat. Lalu, bagaimana kita tahu bahwa larutan itu asam atau basa? Di kehidupan sehari-hari, kita dapat mengkonsumsi suatu zat tersebut. Contohnya, seperti tomat. Kita konsumsi, kita rasa, oh, masam. Berarti dia termasuk jenis zat asam. Sedangkan pada zat basa, pada obat kita konsumsi, oh, pahit atau pare. Oh, pahit. Berarti ini termasuk zat basa. Terkadang untuk zat basa, kita juga bisa merasakan dari teksturnya. Apabila licin, maka termasuk zat basa. Lalu, bagaimanakah dengan air aki? Dan bagaimanakah dengan pupuk? Kok bisa mereka dapat dikategorikan sebagai zat asam atau basa? Nah, bagaimanakah bisa dikategorikan seperti itu? Kita akan belajar melalui sifat-sifat asam dan basa. Ada beberapa karakteristik dari suatu zat asam ataupun basa. Apabila kita rasa, maka masam termasuk zat asam. Apabila pahit, basa. Dan juga licin, maka termasuk zat basa. Nah, pada suatu zat yang tidak boleh kita konsumsi, kita dapat melakukannya dengan menggunakan suatu alat yang disebut sebagai pH meter, yang bisa kita temukan di laboratorium. Apabila zat asam, pH-nya adalah kurang dari 7. Semakin kecil pH-nya, maka semakin asam. Sedangkan basa, zatnya akan bernilai lebih dari 7. Semakin tinggi angkanya, maka pH-nya, maka zatnya semakin bersifat basa. Selain itu, kita juga dapat melakukan pengujian menggunakan kertas lakmus dan juga indikator universal. Pada penggunaan kertas lakmus, ada kertas lakmus merah dan biru. Merah menandakan zat tersebut bersifat asam. Biru menandakan zat tersebut bersifat basa. Suatu kertas lakmus yang kita masukkan ke dalam zat asam, maka lakmus yang biru ini akan berubah menjadi warna merah. Dan yang warna merah tetap merah. Sedangkan pada zat basa, lakmusnya akan berubah menjadi warna biru. Pada lakmus merah yang kita celupkan kepada zat basa akan berubah menjadi biru, sedangkan warna biru akan tetap berwarna biru. Asam dikatakan bersifat korosif, biasanya seperti merusak jaringan kulit secara langsung. Jika kita terkena zat asam, kulit kita bisa mengelupas, melepuh. Sedangkan basa dikatakan bersifat kaustik. Biasanya apabila terkena tangan, kita akan merasa gatal yang hebat. Dalam teori asam dan basa ada 3 teori yang harus kita kenal. Yang pertama itu adalah teori Arrhenius, yang kedua adalah Bronsted-Lowry, dan yang ketiga adalah teori Lewis. Secara umum, teori yang paling sering digunakan adalah teori Arrhenius. Namun, apabila teori Arrhenius tidak dapat membuktikan kebenaran suatu zat itu asam atau basa, maka kita akan menggunakan teori lain, yaitu Bronsted-Lowry ataupun Lewis.
Teori pertama yaitu asam basa berdasarkan definisi Arrhenius. Asam adalah zat yang dapat melepaskan ion H positif dalam air atau proton, sedangkan basa adalah zat yang dapat melepaskan ion OH negatif atau ion hidroksi dalam air. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui zat itu asam atau basa? Jika kita lihat berdasarkan rumus asam ataupun basa yang dapat kita cari di internet tentang zat asam dan basa. Daftar zat asam dan basa di sini dapat kita lihat bahwa secara umum pada zat asam tidak terdapat sama sekali golongan logam, baik itu logam pertama atau baik itu logam golongan utama ataupun golongan transisi. Sedangkan pada zat basa ya, seluruhnya rata-rata adalah golongan logam yang berikatan langsung dengan O dan H atau berikatan langsung dengan ion hidroksi. Jadi jika tanpa logam, kalian bisa nanti mencek daftar ion logam. Jika tidak ada ion logam di dalamnya, contohnya seperti asam cuka ini atau asam asetat seperti ini, semuanya adalah non logam, maka termasuk zat asam. Jika ada logam, maka termasuk zat basa. Nah, pertanyaannya, apakah ada suatu zat basa yang ternyata semuanya termasuk unsurnya yang tersusun adalah golongan non-logam? Ada, tetapi kita akan menggunakan teori selanjutnya. Next. Kita akan lanjut ke teori asam basa berdasarkan Bronsted-Lowry, di mana Bronsted-Lowry mengatakan bahwa asam adalah suatu zat yang dapat mendonorkan proton atau ion H positif. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima atau akseptor dari proton atau H positif. Kebalikannya adalah apabila suatu zat asam melepaskan H positif, maka ion tadi akan disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan apabila zat basa ternyata menerima ion H positif atau akseptor, maka akan disebut sebagai asam konjugasi. Baiklah, kita lihat di sini. Pada suatu reaksi asam dan basa, tentukan yang manakah pasangan asam basa konjugasinya. Kita lihat di sini, HNO3 akan direaksikan dengan H2O, menghasilkan ion NO3 negatif dan H3O positif. Oke, di sini manakah yang zat asam, manakah yang basa? Kita harus memperhatikan pada bagian reaktan yang di sini dan produk yang di sini. Kita lihat perbedaannya. NO3 pada bagian kiri masih terdapat H. Sedangkan pada bagian kanan, NO3 tidak memiliki H lagi. Artinya di sini, NO3 melepaskan ion H positif atau protonnya yang kemudian diserahkan kepada H2O atau air, yang kemudian H2O akan menjadi H3O positif. Artinya di sini HNO3 menyerahkan proton disebut sebagai asam. Maka untuk NO3-nya sendiri kita sebut sebagai basa konjugasi. Ya, jadi kebalikannya, kalau di sini sudah asam, maka NO3 yang di sini itu adalah basa. Tidak mungkin sama, tidak mungkin di sini asam, di sininya tetap asam, tidak mungkin. Next lagi, H2O tadi menerima H positif dari NO3 bukan? Dan membentuk H3O positif. Artinya di sini H2O bersifat sebagai basa karena dia menerima H positif atau proton. Sedangkan H3O positif kebalikannya, yaitu asam konjugasi. Next, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada CO32- atau ion karbonat yang akan bereaksi dengan air. Sebenarnya maksudnya dilarutkan di dalam air. Ternyata membentuk OH negatif dan HCO3-. Nah, oke. Perhatikan di sini. CO3- di sini yang di kiri
tidak memiliki H. Saat berada di kanan, dia memiliki H. Artinya di sini CO3 melakukan penerimaan proton. Jadi CO3 bersifat basah. CO3 2- adalah basah. Apabila CO3 2- di sini di kiri ini bersifat basah, maka kebalikannya HCO3- adalah asam konjugasi. Next, H2O di sini memiliki H bukan, makanya dia tetap jadi H2O. Sedangkan di sini, lah, kok nggak ada H lagi, kok cuma satu hanya. Nah, artinya di sini H2O melepaskan ion H positif atau hidrogennya yang kemudian diberikan ke CO3 2 negatif. Di sini H2O dapat kita simpulkan sebagai asam karena dia memberikan protonnya. Sedangkan OH negatif yang dihasilkan di kirinya akibat pelepasan tadi kebalikannya, yaitu basa konjugasi. Oke. Next kita lanjut. Ada beberapa soal di sini, saya hanya akan menjelaskan 2 soal, tetapi saya sudah memberikan jawaban, kalian bisa melakukan perhitungan sendiri. Apakah dia termasuk zat yang berperan sebagai asam ataukah basa. Dan tentukan bagaimana reaksinya ya. Kita harus tahu reaksinya agar mudah. Seperti apa pasangan asam dan basa konjugasinya. Nah, jawabannya di sini adalah NH3 termasuk yang berperan sebagai basa. H2PO4- juga basa. CO3 2 negatif juga basa. HSO4 negatif juga basa. Loh, kok basa semua, Miss? Gimana caranya? Oke, next kita lanjut ke reaksi. Nah, perlu kalian tahu, apabila kalian bingung di sini, dalam reaksi seperti ini, kita tidak memiliki reaksi di sini hanya diberikan suatu spesies atau ion, maka kalian harus melakukan reaksi sendiri. Dengan zat apa, Miss? Nah, nggak perlu kalian mikirin harus direaksikan dengan zat asam atau zat basa. Nggak perlu dipikirkan seperti itu. Apabila tidak ada ketetapan harus mereaksikan dengan zat apa, maka kalian harus mereaksikan dengan air atau H2O. Ya, jadi H2O ini adalah pelarut yang paling umum digunakan. Secara otomatis, jika tidak ada spesies yang harus direaksikan dengan spesies yang ada di soal, kalian cukup reaksikan dengan H2O. Karena H2O sendiri terdiri atas ion H positif dan OH negatif. Oke, jadi kesimpulannya di sini saya hanya memberikan 2 reaksi, kalian bisa mencoba di rumah. H2PO4- akan saya reaksikan dengan H2O. Karena tidak ada ketetapan dari awal. Seandainya di sana ada ketetapan direaksikan dengan NaOH, maka H2O-nya kita ganti dengan NaOH, ya. Nah, saya reaksikan dengan H2O. Hasilnya apa? Oke. Kita coba di sini ya. Nah, seperti yang kita tahu ya, ini kebetulan saya ingin mengembalikan bentuk dari H2PO4 ini menjadi asam fosfat yang sesuai ada pada daftar asam dan basa. Jadi, ketika H2PO4 negatif saya reaksikan dengan H2O, maka H2O akan menyerahkan ion H positif ya, yang terdapat di dalamnya, yang akan digunakan oleh H2PO4 negatif, kemudian membentuk H3PO4. Karena tadi H2O kehilangan H positif, secara otomatis OH- kita taruh di sini. Ya. Jadi H2PO4- bersifat sebagai basa, H2O bersifat sebagai asam, maka yang di sini adalah asam konjugasi, OH- di sini adalah basa konjugasi. Ya. Next selanjutnya, NH3 akan saya reaksikan lagi dengan H2O, ya. Kemudian menghasilkan NH4 positif dan ion OH negatif. Oke, gimana Miss caranya? Nah, di sini
H2O kita tahu memiliki H positif dan OH negatif, di mana NH3 akan mengambil H positif yang terdapat dalam H2O dan mengikatnya menjadi ion NH4 positif di dalam air, bukan? Kemudian OH- yang tersisa akan menjadi tetap OH- di sini sebagai hasil sekundernya. Jadi NH3 kita simpulkan sebagai basa, H2O sebagai asam, kemudian NH4 positif sebagai asam konjugasi, dan OH negatif sebagai basa konjugasi. Kalian bisa coba di rumah untuk 2 soal selanjutnya. Oke. Next, yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Nah, teori ini sebenarnya akan berpatokan kepada teori Lewis yang pernah kalian pelajari pada saat kelas 11 ya. Di sini di mana kalian itu harus tahu yang manakah atom pusat, yang manakah yang bukan. Biasanya atom pusat itu dapat kita lihat secara langsung, di mana atom itu sangat berbeda dengan atom lainnya. Asam berdasarkan teori Lewis dikatakan sebagai zat yang menerima atau akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang mendonorkan. Pada reaksi ini ya, pada contoh reaksi ini, BF3 atau boron trifluorida direaksikan dengan suatu zat amoniak atau NH3 ya. NH3 ternyata BF3 atau boron trifluorida dikategorikan sebagai asam, sedangkan NH3 kita kategorikan sebagai basa. Mengapa seperti itu? Kita lihat dari strukturnya dulu yang pertama. Jadi kita harus belajar dulu strukturnya, tidak bisa langsung dijawab zat ini basa ataupun asam. Kita lihat pada tabel periodik dulu yang pertama. Kalian perlu tahu yang mana namanya nomor atom atau atomic number. Oke, di sini atomic number. Biasanya nomor atom itu pasti merupakan bilangan bulat. Tidak mungkin bilangan desimal. Jadi kalau 39,09 ya, nih seperti ini, itu berarti bukan. Yang kalian lihat itu yang bulat seperti ini 19, berarti ini adalah nomor atom. Kalau kalian tidak mau memperhatikan di keterangan ini, tapi jika kalian perhatikan ada tulisan atomic number, maka cukup kalian ambil yang paling atas ya. Oke, dalam penentuan struktur Lewis kita harus menggunakan nomor atom menggunakan konfigurasi berdasarkan teori Niels Bohr ya. Tidak perlu menggunakan asas Aufbau ya, karena untuk mempersingkat waktu. Di sini dalam teori Niels Bohr itu berdasarkan kulit K, L, M, dan N, di mana kulit K maksimum hanya memiliki 2 elektron. L adalah 8, M 16, dan N adalah 32. Kita konfigurasikan dulu karena kita memerlukan elektron valensi yang akan digunakan dalam struktur Lewis. N 7, secara otomatis kita taruh 2 elektron di kulit K, sisanya kita taruh di kulit L karena kulit L maksimum 8, sedangkan sisanya hanya ada 5 untuk nitrogen. Dan pada boron juga begitu. Kita taruh 2 pada kulit K dan sisanya pada kulit L. Masih belum maksimum kan? Nah, di sini yang kita sebut sebagai elektron valensi adalah yang saya blok warna kuning ini. Ya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan nilai elektron valensi di sini adalah 5, pada boron adalah 3, maka struktur Lewisnya adalah N, 5 buah elektron. Kita taruh ya. Jadi kita taruh dulu satu-satu, 1, 2, 3, 4, misalkan situ ya. Nah, 1 buahnya kita taruh sepasang di sini. Ya, bisa di sini, di sini, di sini, supaya lebih cantik aja di ujung sini. Oke. Ya, terserah kalian, itu opsional ya. Yang penting masih dapat disusun dengan baik.
Untuk boron karena hanya 3, 1, 2, 3. Oke, di sini ingat berdasarkan teori Lewis bahwa asam adalah akseptor pasangan elektron. Artinya, kalau dia menerima pasangan elektron bebas, dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, ya kan? Tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dari struktur ini, yang memiliki pasangan elektron, sepasang elektronnya, itu adalah nitrogen. Nah, yang di daerah sini nih, saya tandain ya. Ini namanya adalah pasangan elektron bebas. Yang di sini itu nggak ada, karena yang ini akan terikat dengan F tadi ya, fluorida atau fluor, ya kan, trifluorida kan. Jadi ada 3 fluor yang terikat dengan F, sesuai di rumusnya tadi. Dan pada N, nitrogen, trihidrida. Nah, 1, 2, 3. Nah, yang nggak berikatan dengan atom lain, yang ini namanya pasangan elektron bebas. Jadi, N ini disebut memiliki sifat basa, ya, basa. Sedangkan Bf3 atau boron trifluorida adalah asam atau acid ya. Oke. Paham? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian komen. Kalau misalkan kalian masih bingung, kalian bisa ngechat saya melalui Instagram ataupun email ya. Saya akan memberikan email di deskripsi saya, silahkan kalian cek. Terima kasih, bye-bye.